Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Saya tetap tiada henti untuk menghimbau kepada kalian agar menjaga kesehatan selalu untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini yang disebut dengan daring sekarang, supaya tidak ada masalah kendala kesehatan. Nah, sekarang kita akan tetap membahas seperti yang sudah saya bahas atau saya singgung di video sebelumnya. Kita akan membahas ada dua struktur cerpen. Yang pertama sudah saya tampilkan di video sebelumnya. Jika kamu nanti akan bertanya menjumpai struktur yang kedua ini, maka ini boleh juga kamu pakai. Nah, kita lihat struktur cerpen akan kita singgung untuk bagian kedua. Bagian pertama pada struktur cerpen yang kedua ini adalah bagian abstrak. Kita akan lihat abstrak ini adalah nanti akan berisikan intisari. Intisari yang ada pada cerita akan dituliskan pada bagian abstrak. Jadi apa yang menjadi prakiraan bisa terjawab melalui abstrak yang telah dituliskan bagi si pembaca nanti. Nah, bagian kedua ada orientasi. Orientasi ini mau kita lihat nanti sebenarnya apa yang ada di dalam orientasi ini. Pada orientasi ini akan berisikan yaitu tokoh dan latar akan mulai diperkenalkan satu persatu, atau boleh sekaligus tidak secara keseluruhan tokoh nanti diperkenalkan. Artinya tokoh akan mulai muncul pada struktur orientasi. Selanjutnya, untuk bagian ketiga pada struktur cerpen itu berisikan komplikasi, yang dimana inti dari komplikasi ini akan menyampaikan adanya proses yang disebut dengan sebab akibat. Ada nanti sebuah masalah akan berisikan sebab akibat. Apa penyebabnya dan apa akibatnya, itu adalah masuk kepada bagian dari komplikasi ini yang ada pada struktur cerpen kedua. Selanjutnya kita lihat pada bagian evaluasi, yang dimana ini adalah kepunyaan tetap dari struktur cerpen. Pada evaluasi ini akan mulai nampak atau kelihatan sebuah perjalanan cerita itu akan mengarahkan kepada titik tertinggi, permasalahan yang kita sebut dengan klimaks. Inilah dia yang disebut dengan puncak permasalahan, yang nanti akan juga mulai masuk atau mengalami penurunan masalah yang disebut sudah ada tanda-tanda pemecahan atau peleraian dari sebuah masalah atau peristiwa yang dituangkan di dalam cerpen tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagian resolusi. Resolusi ini adalah adanya suatu penyelesaian masalah yang disebut dengan peleraian jika ini ada pertikaian. Jadi permasalahan itu mulai nampak ada solusinya untuk mengubah permasalahan itu menjadi sebuah solusi yang untuk mengatasi permasalahan yang ada pada teks tersebut. Nah, akhir dari sebuah cerpen itu disebut dengan koda. Bagian koda ini adalah bagian terakhir. Bagian terakhir yang dimana bagian ini akan dituliskan menyampaikan sebuah pesan moral boleh, dan juga yang pastinya bagian koda ini adalah penutup dari cerpen tersebut. Sekarang kita tinggalkan untuk struktur cerpen yang kedua, kita masuk kepada kaidah kebahasan cerpen. Kita mau lihat sebenarnya kaidah kebahasan cerpen itu seperti apa. Saya sudah tampilkan untuk beberapa poin, namun kita lihat dulu satu persatu. Biasanya kaidah cerpen itu akan mendeskripsikan pelaku atau sang tokoh, apakah melalui kepribadian atau melalui fisik. Saya ambil misalnya contoh, kaidah kebahasan cerpen itu biasanya mencerminkan si tokoh. Misalnya sosoknya tinggi,
perawakannya gagah, rambutnya gondrong, dan sifat tokoh lainnya. Apakah sifat tokohnya ini baik, penderma, dan lain-lain. Itu masuk kepada pencerminan dari pelaku atau sang tokoh yang dilibatkan di dalam sebuah cerpen ini ya. Sekarang kita akan lihat kaidah kebahasaan selanjutnya. Seperti apa isi dari kaidah kebahasaan dalam cerpen itu. Dan juga biasanya akan berisikan menerangkan kata keterangan untuk latar, waktu, tempat, dan suasana. Misalnya ini tidak asing lagi kalau kata latar waktu, tempat, dan suasana boleh di pagi hari, ini menyatakan waktu. Di kantor ini adalah menyatakan keterangan untuk mendeskripsikan tempat. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan lihat di dalam kaidah kebahasaan ini ada yang disebut dengan kalimat langsung dan tidak langsung. Bagi adik-adik sekalian mungkin ini tidak asing lagi untuk pernyataan kalimat langsung dan tidak langsung. Langsung saja kita lihat contoh, raja berpesan jangan makan buah itu. Nah, ini adalah merupakan sebuah kalimat yang dinyatakan di dalam teks cerpen tersebut. Pasti tidak asing lagi dan akan kita jumpai nanti pada teks cerpen. Seperti ini bentuk kalimat yang akan kita jumpai nanti. Ini disebut bagian dari kaidah kebahasaan cerpen. Dan juga di dalam kaidah kebahasaan cerpen kita lihat nanti akan menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat tidak nyata atau melebihkan boleh, atau juga yang kita sebut nanti dengan bahasa konotasi kita akan jumpai di dalam sebuah teks cerpen. Misalnya bahasa konotasinya berupa kata tikus kantor, bajing loncat, dan tangan besi. Ini adalah sebuah pemisalan. Maka untuk itu adik-adik saya mengharapkan ini adalah bagian dari bentuk kaidah kebahasaan yang berupa konotasi. Biasanya juga di dalam kaidah kebahasaan cerpen, bahasa yang digunakan bisa baku atau tidak baku, dan bahasa juga tidak formal. Jadi bahasa yang dituliskan, yang dituangkan itu bersifat lepas, tidak harus ada ketentuan menggunakan bahasa baku seutuhnya. Nah, untuk itu inilah menjadi satu ciri khas kaidah kebahasaannya. Dan juga di dalam kaidah kebahasaan cerpen akan kamu temukan juga sebuah gaya bahasa. Dan bagi adik-adik sekalian, gaya bahasa ini juga tidak asing untuk kamu pelajari. Artinya kamu barangkali sudah ada yang mendengar dan sudah ada yang bahkan menerapkan kepada temanmu. Atau di sekitarmu kamu berbahasa dengan gaya bahasa. Bisa gaya bahasanya dengan sindiran. Contoh gaya bahasa sindiran adalah bajumu cantik sekali, padahal itu menyatakan sebaliknya. Nah, yang mau saya angkat di sini melalui gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan ini kita lihat contohnya nyanyian wanita itu bak suara kaset kusut. Artinya ada suatu perbandingan di dalamnya, menyatakan membandingkan antara A dengan B, maksud tertentu, maksud tersirat di sini ya. Nah, contoh yang kedua kita lihat gaya bahasa yang saya angkat untuk adik-adik memahaminya melalui gaya bahasa pertentangan. Kita akan lihat melalui gaya bahasa pertentangan ini, melalui contohnya ini adalah saya buat. Tolong Anda terima pemberian dari saya yang tidak berharga ini. Ini juga menyatakan suatu gaya bahasa. Untuk itu, maka jelas sudah bagi adik-adik sekalian untuk memahami kaidah kebahasaan seluruhnya.